Itu Mbak, dulu di depan rumahmu itu ada rumah panggung, tapi sering banget ada gangguan di situ. Jadi orang-orang di sini ini takut tinggal di sekitar sana. Akhirnya rumah itu pun dirobohkan. Dan waktu perobohannya itu, ada beberapa orang ini yang lihat penampakan. Nah, hari-hari berikutnya, suasana rumah dinas itu makin terasa mencekam. Tapi sekitar jam 3, telinga Sita itu mendengar ada suara. Jadi kayak ada suara orang lagi nyapu halaman rumahnya. Srek, srek. Nah, Sita ini sempat kaget. Dia sempat bertanya dalam hatinya, ini siapa yang nyapu kok jam segini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sita yang asalnya dari Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman seperti biasa. Jadi untuk semua nama dalam cerita ini kami samarkan semua. Dan cerita kali ini, ceritanya ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Sita. Sita ini lahir dan besar di Mojokerto, Jawa Timur. Dan kehidupan Sita dan keluarganya ini bisa dibilang sederhana sekali, jauh dari hingar-bingar kota besar. Dari kecil, Sita sudah dibesarkan dan diajarkan dengan adat Jawa yang kental, di mana di situ ada sopan santun, nedoh nerimo, dan gak neko-neko. Orang tua Sita ini juga bukan orang yang kaya, tapi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari situlah kemudian Sita ini tumbuh jadi anak yang penurut, dia jadi anak yang lembut dan dikenal kalem di lingkungannya. Nah, masa-masa SMA-nya ini jadi masa paling berwarna bagi Sita. Kenapa? Karena pada tahun 2014, dia ini kenal dengan teman laki-lakinya di sekolahnya, namanya ini Arif. Awalnya di situ ya biasa aja, sebatas teman biasa, kadang juga mereka ini sering pulang bareng dan juga sering ngobrol di kantin. Tapi lama-lama perhatian kecil dari Arif ini membuat Sita nyaman. Mulai dari awalnya sekedar pinjem buku, terus kemudian Arif ini nemenin belajar, sampai mereka ini sering ngobrol juga di telepon tiap malam. Dari situlah hubungan mereka ini kemudian berkembang, mereka pun pacaran. Dan Arif ini menurut Sita, dia bukan tipe cowok yang suka main, kayak anak laki-laki yang lain di masa itu. Dia juga jarang sekali nongkrong. Meskipun masih SMA, si Arif ini sudah kelihatan sangat serius sekali. Dia ini rajin belajarnya. Dia juga punya cita-cita yang jelas, dan Arif selalu cerita soal mimpinya bahwa dia ini pengen jadi seorang abdi negara. Nah, bagi Sita, ini membuat Sita yakin bahwa Arif ini akan punya masa depan, karena dia sudah punya cita-cita dari SMA. Bahkan orang tua Sita pun ini juga simpatik. Bapak dan ibunya Sita ini melihat Arif itu adalah anak yang baik dan bisa dipercaya. Akhirnya hubungan mereka ini pun berjalan lumayan lama. Singkatnya, setelah lulus SMA, mereka tetap pacaran, meskipun mereka kuliah di tempat yang berbeda. Jadi waktu itu Sita ini tetap di Mojokerto, sedangkan Arif posisinya ada di Surabaya.
Tapi jarak ini pun juga nggak jadi masalah besar. Mereka tetap rajin ketemu, terutama setiap akhir pekan. Nah, singkatnya di tahun 2018, ada kabar besar yang datang. Kabar ini adalah kabar baik. Jadi waktu itu ternyata Arif diterima jadi abdi negara. Nah, ini tentu jadi kabar yang membuat bangga sekaligus lega. Orang tua Sita ini makin yakin kalau masa depan anaknya ini aman kalau bersama si Arif. Nah, waktu itu penempatan awal Arif ini adalah di kota Surabaya. Jadi meskipun sibuk, Arif masih bisa sering ketemu Sita. Disitulah hubungan mereka ini tetap terjaga, tapi kemudian takdir ini berubah di tahun 2021. Di tahun itu Arif dipindahkan ke Kalimantan Selatan, tepatnya di Kota Baru. Nama Kota Baru sendiri ini cukup terkenal karena dekat sekali dengan legenda Kota Saranjana. Nah, mungkin bagi teman-teman yang asli dari Kalimantan, atau yang sekarang ini masih tinggal di sana pasti juga tahu tentang ini. Nah, Saranjana ini sering disebut sebagai kota gaib. Ceritanya kota itu super modern, lengkap dengan gedung-gedung tinggi, jalanan yang lebar, dan juga peradaban yang maju. Bedanya, kota itu nggak ada di peta, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Banyak sekali cerita yang beredar kalau ada orang, misalnya tanpa sengaja masuk ke kota Saranjana ini, dia bisa hilang tanpa jejak. Nah, bagi orang luar Kalimantan, mungkin ini kedengarannya itu seperti mitos. Tapi bagi masyarakat setempat, Saranjana ini seperti halnya kota nyata. Jadi singkatnya, ketika tahu bahwa Arif ini ditempatkan di Kota Baru, di Kalimantan itu, hati Sita ini mulai agak nggak tenang. Ya, karena di satu sisi dia juga sering mendengar cerita mistis dari Kalimantan, termasuk salah satunya adalah kota Saranjana itu sendiri. Selain itu, yang membuat Sita ini nggak tenang adalah ya karena mereka harus LDRan. Tapi meskipun begitu, mereka tetap berusaha menjalani hubungan jarak jauh. Arif di Kalimantan, sedangkan Sita masih di Mojokerto, di Jawa Timur. Setiap ada waktu senggang, mereka selalu teleponan, video callan, dan saling cerita satu sama lain. Nah, awalnya semua ini berjalan baik-baik saja. Tahun 2022, akhirnya Arif ini melamar Sita. Pernikahan mereka digelar sederhana, tapi semuanya itu terasa berkesan. Keluarga besar itu senang, terutama orang tua Sita juga mereka bahagia sekali. Mereka merasa bahwa anaknya ini sudah mendapatkan pasangan yang tepat. Sinta pun tentu ikut bahagia membayangkan hidup barunya ini bersama Arif. Tapi sayangnya kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Meskipun mereka ini sudah menikah, Arif tetap bertugas di Kalimantan, sedangkan Sita masih tetap tinggal di Mojokerto, di Jawa Timur. Hubungan jarak jauh itu awalnya lancar, tapi lama-lama ini mulai terasa agak hambar. Arif di situ mulai berubah. Dia mulai jarang kasih kabar, jarang telepon lagi secara rutin, dan yang membuat Sita ini agak merasa aneh adalah tiba-tiba Arif itu berhenti menafkahi Sita. Nah, ini yang membuat Sita itu bingung. Ditambah lagi, hatinya Sita itu makin nggak tenang karena dia ini sering mengalami mimpi buruk. Jadi ceritanya berkali-kali Sita itu mimpi, di situ Sita melihat Arif ini selingkuh dengan perempuan lain. Awalnya mimpinya itu diabaikan, dia anggap dia ini cuma bunga tidur. Tapi mimpi ini itu terjadi berulang-ulang. Hampir 2 hari sekali Sita itu selalu mimpi yang sama seperti itu. Sampai pada akhirnya Sita ini benar-benar dalam tahap yang curiga. Dan kecurigaannya itu pun terbukti. Jadi pertengahan tahun 2023, Sita mendapat kabar dan bahkan dia dapat bukti kalau Arif ini memang selingkuh. Dan perempuan selingkuhan Arif ini adalah janda anak 1, dia kerja di salah satu dealer motor di Kota Baru sana. Nah, perempuan ini kabarnya adalah orang lokal sana, dikenal cukup manis juga orangnya. Disitulah hati Sita ini benar-benar hancur. Dia membayangkan karena pernikahan mereka ini kan baru seumur jagung, tapi kok sudah retak karena pengkhianatan seperti ini. Dan saking sakit hatinya si Sita, dia akhirnya nekat melaporkan Arif ini ke kantornya. Di situ dia ungkapkan semua ke atasannya Arif, dia bawa juga bukti-bukti perselingkuhan antara Arif dan perempuan ini, dan kemudian respon dari kantor ini pun cepat. Mereka langsung memanggil Arif, dan dari pihak kantor mereka memutuskan supaya Arif ini segera menjemput istrinya di Jawa, dan terus selanjutnya membawa Sinta ke Kalimantan, supaya masalah rumah tangga ini bisa diselesaikan secara langsung. Intinya di situ pihak kantor dan juga atasan Arif ini, mereka pengen jadi penengah untuk masalah Sita dan Arif. Dan singkatnya akhirnya Arif ini pun pulang ke Mojokerto, tapi begitu ketemu Sita, sikap Arif ini benar-benar dingin. Jadi waktu itu,
Arif nggak mau disentuh Sita sama sekali. Bahkan ketika Sita ini mau cium tangan Arif, di situ Arif nolak. Rasanya Arif itu kayak jijik banget ngelihat istrinya sendiri. Tapi di situ Sita ini cuma bisa ngempet. Sebenarnya dalam hatinya ini sudah nggak bisa dikondisikan lagi, nangis dalam hatinya. Tapi meskipun waktu itu Sita ini sakit hati, dia tetap ikut Arif berangkat ke Kalimantan. Dalam hatinya dia ini masih berharap ya mudah-mudahan ada keajaiban lah yang bisa menyelamatkan rumah tangga mereka. Dan singkatnya berangkatlah mereka ini ke Kalimantan. Perjalanan ke Kalimantan itu rasanya sangat panjang sekali dan melelahkan sekali. Dari Banjarmasin mereka masih harus menempuh perjalanan darat ini sekitar 7-8 jam. Singkatnya mereka sampai di rumah dinas itu sekitar jam 11 malam. Dan lokasinya ini benar-benar sepi banget, jauh banget dari keramaian. Jalanan depan rumah ini itu kelihatan gelap semua, nggak ada lampu jalan sama sekali. Situasi di area rumah dinas ini pun kanan kiri ini penuh rawa-rawa. Jadi di situ Sita cuma mendengar suara serangga malam dan terdengarnya itu nyaring banget. Di kejauhan ini yang terlihat cuma gelap, hutan-hutan semua. Nah, rumah dinas itu dari luar itu kelihatan biasa saja. Hanya catnya yang mungkin agak kusam, tapi masih layak huni. Nah, tapi begitu menginjakkan kaki di halaman rumah dinas itu, tiba-tiba bulu kuduk Sita ini langsung berdiri. Jadi dia merasa kayak ada hawa aneh yang nggak bisa dijelaskan. Begitu masuk dalam rumah, ini suasananya itu makin nggak nyaman. Jadi di situ Sita ngelihat ada jendela besar, apalagi waktu itu jendela ini tuh tanpa gorden, jadi langsung kelihatan kondisi di dalam rumah. Malam itu lampu dalam rumah ini kebetulan nyala, dan yang ngasih penerangan keluar ini adalah lampu dari dalam rumah, sedangkan di luar ini gelap sekali. Sita yang malam itu kecapean, tapi dia tetap memutuskan untuk keliling sebentar, dia ingin melihat situasi di sekitar rumah dinas itu, dan dari situ Sita baru sadar bahwa di belakang rumah yang akan dia tempati itu, ini ada 4 rumah kosong. Rumah ini berjajar, dan semuanya itu gelap. Belakangan barulah Sita tahu bahwa keempat rumah ini itu gak ada penghuninya sama sekali dan kelihatan angker banget memang. Dan begitu ngelihat rumah-rumah itu, rumah yang di belakang itu, ini benar-benar kayak bangunan mati. Bangunan yang sudah lama sekali ditinggalkan. Nah, pada saat pertama kali datang, di situ Sita melihat Arif ini sholat, dan setelah sholat dia keluar, dia mau beli keperluan untuk rumah. Dan malam itu setelah beres-beres seadanya, Sita ini memutuskan dia mandi, dan kemudian dia sholat. Nah, pas waktu dia sholat inilah, dari sudut matanya, Sita ini ngelihat ada sekelebatan putih lewat ke arah kamar mandi. Jadi kayak orang jalan, yang orang ini pakai baju putih. Nah, waktu itu Sita berusaha berpikir positif. Dia berpikir mungkin karena dia kecapean, mungkin tadi yang lewat ini cuma bayangan. Jadi setelah dia sholat, dia pun akhirnya cuci kaki lagi, terus dia masuk ke kamar. Tapi malam itu ketika dia ini berbaring di kamar, posisi Arif ini masih belum ada di rumah. Tiba-tiba sosok putih ini muncul lagi. Nah, pada waktu itu ini jelas banget, sosok itu terlihat masuk ke dalam kamar mandi. Jantung Sita itu langsung deg-degan, dia langsung tarik selimut, dia berusaha memejamkan mata, dia berusaha tidur. Nah, singkatnya malam kedua di rumah dinas, Sita ini mencoba menenangkan dirinya. Dia masih merasa asing dengan lingkungan barunya itu. Suasananya itu sepi banget, nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, nggak ada satupun orang yang keluar, jadi benar-benar sepi. Meskipun ini adalah kawasan rumah dinas, tapi memang tiap-tiap rumah ini semua terkunci dari dalam, nggak ada orang yang keluar. Nah, pada saat itu, Sita ini ceritanya lagi duduk di dalam kamar sambil dia ini nyalakan kipas angin. Nah, dengan adanya kipas angin ini itu lumayan bantu ngusir hawa gerah yang ada di dalam kamar, karena udara di sana itu memang lembab sekali. Awalnya semua itu berjalan baik-baik saja, tapi tiba-tiba dia ngelihat kipas angin ini bergeser pelan. Nah, ini kipas ini bukan cuma sekedar muter, tapi benar-benar bergeser, pindah posisi. Jantung Sita waktu itu langsung berdegup kencang. Dia lihat terus kipas angin itu, dan dia memastikan kalau barusan ini matanya nggak salah lihat. Tapi memang kipas itu pindah sedikit. Logikanya, kipas ini berdiri dan nggak mungkin geser sendiri, kecuali memang ada yang dorong. Di situ Sita mulai menelan ludah. Dia mulai ketakutan, tapi otaknya ini cepet-cepet cari alasan lain. Dia cari alasan yang logis. Jadi di situ dia mulai berpikir hal-hal yang positif. Mungkin tadi kipas angin itu karena getarannya yang besar banget, terus akhirnya membuat kipas angin ini bergeser. Nah, di sini Sita itu memaksa dirinya percaya bahwa ini mungkin karena efek kipas, efek mesin yang terlalu kencang.
Dan meskipun sudah berpikir positif, tapi rasa merindingnya itu tetap nggak bisa hilang. Malam itu Sita akhirnya tidur dengan perasaan yang nggak nyaman, dan keesokan harinya pas dia ini keluar rumah, barulah di situ dia melihat ada beberapa tetangga ini yang keluar. Sita ini ketemu dengan seorang ibu-ibu tetangganya. Di situ akhirnya Sita ini ngobrol. Mereka ngobrol basa-basi sebentar, sampai pada akhirnya Sita mulai memberanikan diri. Dia tanya ke ibu-ibu ini. Awalnya dia tanya, "Bu, itu kok jalan di depan rumah ini gelap banget ya? Apa memang nggak ada lampu jalan?" Nah, ibu ini senyum. Terus beliau bilang, "Itu Mbak, ceritanya sudah berkali-kali dipasang Mbak. Tapi memang ya gitu, itu lampunya itu mati terus. Awalnya ya nyala ya, tapi paling cuma beberapa hari, terus kemudian lampunya mati. Ketika diganti lagi, tetap mati lagi. Lama-lama ya dibiarkan aja kayak gitu." Nah, disinilah Sita itu langsung merinding. Dia baru tahu kalau ternyata ini bukan karena orang-orang yang tinggal di sini ini malas pasang lampu, bukan. Tapi memang ketika selalu dipasang lampu, lampu ini selalu mati sendiri secara misterius. Dan belum selesai, ibu itu akhirnya menambahkan cerita yang lain. Beliau ini bilang, "Itu Mbak, dulu di depan rumahmu itu ada rumah panggung. Tapi sering banget ada gangguan di situ. Jadi orang-orang di sini ini takut tinggal di sekitar sana. Akhirnya rumah itu pun dirobohkan. Dan waktu perobohannya itu, ada beberapa orang ini yang lihat penampakan pocong di situ." Nah, disinilah Sita itu langsung merinding. Dadanya itu langsung sesek. Dia sadar, dia sendiri ini memang sudah mengalami. Di malam pertama, dia sudah lihat sekelebatan putih. Dan sekarang, ketika tetangganya cerita soal pocong, itu rasanya membuat Sita itu semakin merinding. Rasanya malam itu, dia ini pengen cepet-cepet pulang ke Jawa. Nah, hari-hari berikutnya, suasana rumah dinas itu makin terasa mencekam. Apalagi ditambah hubungan Sita dan suami ini juga masih dingin. Mereka ini ternyata jarang bicara. Bahkan sering banget mereka berdiam diri satu sama lain. Dan di situ akhirnya Arif ini pun dipanggil lagi oleh pihak kantor. Di sana dia mengaku bahwa Arif ini masih marah dan dia merasa dendam karena Sita melaporkan perselingkuhannya itu. Katanya di situ Arif merasa dipermalukan. Nah, tapi anehnya meskipun sudah ditegur oleh atasan, Arif ini tetap menyangkal soal perselingkuhan ini. Disitulah Sita ini semakin bingung. Dalam hati, dia tahu bahwa Arif ini berubah, tapi seolah suaminya itu nggak mau mengaku. Nah, meskipun begitu, karena mereka ini tinggalnya serumah, perlahan-lahan hubungan mereka ini mulai mencair, dan beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan ini datang. Sita ini hamil. Nah, perasaan Sita waktu itu campur aduk. Ada rasa bahagia, karena ada anugerah besar dalam hidupnya, tapi dia juga merasa cemas, karena hubungannya dengan Arif ini belum benar-benar pulih. Nah, sayangnya kebahagiaan itu nggak lama. Pada saat usia kehamilan Sita ini masuk usia 3 bulan, Sita memergoki Arif, ternyata dia ini masih mencoba menghubungi selingkuhannya itu. Di situ hati Sita ini hancur. Dia dalam posisi hamil, dia sudah rela menemani suaminya di rumah dinas yang angker itu, tapi kok malah suaminya ini selingkuh lagi. Nah, akhirnya disitulah pertengkaran besar pun terjadi lagi, dan kali itu Sita ini nggak tinggal diam. Dia kembali lagi melapor ke kantor, dia lapor ke atasan Arif. Akhirnya pihak kantor ini membuat perjanjian bahwa di situ Arif ini dan selingkuhannya itu nggak boleh mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, selingkuhannya ini bahkan ditegur keras oleh atasan Arif. Tapi meskipun sudah ada perjanjian itu, hati Sita ini tetap was-was. Apalagi sejak saat itu, gangguan di rumah dinas ini makin sering muncul. Suatu pagi, Sita ini keluar ke depan asrama untuk beli sarapan. Di sana kebetulan ada penjual nasi pecel. Nah, dia belilah 2 bungkus, satu untuk dia dan satu untuk suaminya. Setibanya di rumah, mereka makan bareng. Jadi di situ Sita makan sama suaminya, awalnya semua ini berjalan baik-baik saja. Tapi ketika Sita ini menyuap nasi pecel itu ke mulutnya, dia merasakan ada benda keras yang nggak wajar. Itu kerasa banget. Langsunglah cepet-cepetan dia lepeh, dia keluarkan itu, dan alangkah kagetnya Sita ternyata ada 2 buah paku. Dan paku-paku ini berkarat. Nah, pakunya itu juga lumayan besar. Jelas ini bukan hal yang kecil yang bisa luput dari pandangan. Jantung Sita di situ langsung berdebar. Dia berpikir, ini kok bisa ada paku di dalam nasi? Logikanya, waktu Sita ini makan, waktu sendok ini diangkat, itu kan pasti kelihatan. Tapi ini sama sekali nggak terlihat. Sebelum masuk ke mulut itu sama sekali nggak terlihat. Disitulah Sita itu langsung merinding.
Dia berpikir apakah ini kebetulan atau memang ada yang sengaja mau mencelakai Sita dengan cara-cara mistis. Dia nggak tahu soal itu. Dan setelah mengalami kejadian itu, malamnya Sita ini sholat dengan khusyuk. Dia berdoa minta petunjuk kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, kalau memang ada sesuatu yang nggak benar, tunjukkan pada hamba. Nah, malam itu juga dalam tidurnya ini Sita itu mimpi. Jadi dalam mimpinya itu, tiba-tiba muncul wajah selingkuhan suaminya. Dan itu wajahnya jelas banget. Sebelumnya memang Sita sudah tahu wajah selingkuhan dari suaminya. Dan kali itu dalam mimpinya ini, wajah selingkuhan suaminya itu terlihat jelas banget. Sita langsung kebangun dan dia keluar keringat dingin. Hatinya ini makin yakin bahwa semua kejadian aneh ini itu pasti ada kaitannya sama perempuan itu. Nah, beberapa hari setelah kejadian paku itu, muncul lagi kejadian aneh lainnya. Suatu malam, ketika Sita ini berada dalam satu kamar sama suaminya, Sita ini terganggu. Dia nggak bisa tidur karena suaminya ini lagi main game dan volumenya itu kenceng banget. Akhirnya sekitar jam 3 dini hari, Sita memutuskan pindah ke kamar lain karena di situ Arif ini masih asik main game dengan suara yang berisik. Nah, kamar yang dia tempati, ini ada jendelanya, tapi nggak ada kordennya. Jadi ini adalah kamar depan, jadi di situ Sita bisa ngelihat langsung ke arah luar. Dan langsung kamar ini menghadap ke halaman depan. Nah, awalnya Sita ini masih mendengar suara bapak-bapak yang nongkrong di depan rumah. Memang ada kebiasaan, di malam-malam tertentu ada bapak-bapak yang nongkrong di depan rumah, ini biasanya sampai malam hari. Tapi sekitar jam 3, waktu itu Sita sudah nggak mendengar lagi suara bapak-bapak yang ngobrol ini. Suasana itu langsung berubah jadi sunyi. Dan baru saja dia ini pejamkan mata, telinga Sita itu mendengar ada suara, yang suara ini langsung membuat bulu kuduk Sita itu berdiri. Jadi kayak ada suara orang lagi nyapu halaman rumahnya. Srek, srek. Nah, Sita ini sempat kaget. Dia sempat bertanya dalam hatinya, ini siapa yang nyapu kok jam segini? Tapi dia langsung merinding. Secara otomatis, dia langsung ingat cerita orang-orang tuanya di Jawa dulu. Ketika ada suara orang nyapu di tengah malam, ini sebenarnya adalah suara kuntilanak. Karena sebenarnya, itu adalah suara rambutnya yang panjang yang menyapu tanah. Dari situlah Sita ini langsung merinding. Dan belum sempat dia ini bergerak, tubuhnya itu tiba-tiba kaku. Dia tuh kayak ketindihan. Matanya bisa melek, tapi tubuhnya itu nggak bisa gerak sama sekali. Lidahnya pun juga kaku. Dia nggak bisa baca doa sama sekali. Bahkan baca bismillah pun nggak bisa. Dia berusaha baca doa dalam hati pun juga nggak bisa. Seolah dia ini lupa semua. Dari jendela, dia lihat ada sosok hitam tinggi besar. Sosok ini berdiri di situ sambil terus ngeliatin Sita. Terus tiba-tiba sosok itu membuka mulutnya lebar-lebar dan dari mulutnya itu keluar cairan bening yang menetes. Sita hampir putus asa waktu itu. Dan beberapa detik kemudian tubuh Sita ini mulai bisa digerakkan lagi. Dan seketika itu juga dia lompat bangun dan langsung lari ke kamar Arif sambil dia ini teriak-teriak dan nangis histeris. Arif di situ langsung kaget. Dia buru-buru keluar ngeliat ke halaman, tapi di luar itu sepi. Nggak ada siapa-siapa. Malam itu mereka akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi hari. Sita di situ menceritakan kejadian yang baru dia alami ke Arif, tapi Arif ini cuma diem. Karena memang Arif juga menyadari memang di area sana itu angker. Dan wajar kalau Sita ini ngelihat makhluk halus. Nah, singkatnya setelah kejadian ketindihan itu, suasana rumah dinas ini jadi makin mencekam. Sita nggak pernah bisa tidur nyenyak, terutama di malam hari. Dia selalu was-was, terutama ketika malam datang. Apalagi Arif itu sering cuek dengan apa yang Sita rasakan. Nah, ceritanya suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba ketika mereka tidur itu mendengar suara pintu yang digedor-gedor dengan keras. Duk, 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 duk. Suaranya tuh kayak ada orang yang mukul pintu dengan tenaga yang penuh. Arif di situ langsung bangun, dia tanya ke Sita, kamu dengar nggak? Nah, Sita sendiri waktu itu dia bengong karena dia nggak dengar apa-apa. Ya dia bilang, aku nggak dengar apa-apa. Nah, Arif ini kelihatan kayak serius banget, dia meyakinkan Sita lagi. Terus dia bilang, itu loh ada yang gedor-gedor pintu, kencang banget, masa nggak dengar? Nah, tanpa pikir panjang, Arif ini langsung jalan ke ruang depan, terus dibukalah pintu itu. Nah, anehnya di luar ini nggak ada siapa-siapa, jalanan juga sepi, gelap, dan nggak ada apapun di situ. Akhirnya Arif ini celinguan sebentar, dan kemudian dia masuk lagi ke kamar. Dia masih heran, karena Arif ini yakin banget ada yang memukul pintu barusan. Nah, besok paginya, tubuh Arif itu langsung mendadak panas tinggi. Nah, Arif ini tubuhnya panas. Sita pikir waktu itu,
demamnya Arif ini cuma demam biasa. Jadi akhirnya dia kasih obat penurun panas, tapi anehnya demam itu cuma muncul pada waktu-waktu tertentu, terutama setiap habis maghrib sampai menjelang subuh. Dan begitu matahari terbit, suhu tubuh Arif ini normal lagi. Nah, demam itu berlangsung sekitar 3 harian. Di malam kedua, panasnya itu begitu tinggi sampai Arif ini sempat gak sadarkan diri. Tubuh Arif di situ banjir keringat. Kasurnya ini jadi basah kuyup semua. Disitulah Sita ini panik. Dia pengennya bawa Arif ke rumah sakit. Tapi karena jaraknya jauh banget dari rumah dinas, apalagi ketika malam jalanan di sekitar asrama itu juga gelap, jadi mustahil untuk mencari bantuan. Disitulah Sita ini berkata dalam hati, ya Allah, ini ujian apa lagi? Di situ dia cuma bisa nangis. Dan gak lama kemudian, akhirnya demam ini pun reda dengan sendirinya. Tapi kejadian itu membuat Sita ini yakin kalau penyakit Arif ini pasti ada kaitannya dengan gangguan gaib di rumah itu. Nah, ketakutan Sita ini makin gak karuan. Apalagi kondisi kandungannya itu makin besar. Dia takut ada sesuatu buruk yang terjadi pada bayi yang ada di kandungannya. Nah, karena sering ketakutan inilah, Sita itu sampai beberapa kali ikut Arif ketika Arif dapat giliran jaga malam. Karena dia takut sendirian di rumah dinas. Padahal jadwal jaga itu berlangsung dari jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Tempat penjagaannya pun juga cukup serem sebenarnya karena letaknya ini dekat hutan bakau. Suatu malam, pada saat Sita ini ikut jaga malam bersama suaminya, Sita itu duduk menemani Arif, terus tiba-tiba muncullah seekor anjing. Anjing ini anjing liar. Anjing ini aneh banget. Jadi anjing itu menatap tajam ke arah Sita. Dan dia menggonggong dengan keras, dia itu menggonggong terus-terusan, kayak ngelihat Sita itu sebagai ancaman. Nah, Arif di situ nyoba ngusir anjing ini, khusus pergi. Tapi anjing itu tetap menggonggong, jadi dia ini nggak mau pergi. Nah, disitulah bulu kuduk Sita itu merinding. Rasanya kayak seolah anjing itu bukan menggonggong ke arah Sita, tapi kayak seolah dia ini menggonggong ke sesuatu di sekitar Sita yang nggak kasat mata. Nggak lama kemudian, datang lagi anjing yang lain. Dan anjing yang kedua ini, dia ikut menggonggong juga dengan posisi yang sama, persis di depan Sita. Nah, disitulah Sita ini makin ketakutan, dia buru-buru ambil HP-nya, dia putar murotal Al-Quran. Nah, mulutnya di situ nggak berhenti terus melafalkan ayat kursi. Dia baca itu terus-terusan. Arif pun juga ikut membaca doa dan bacaannya itu kenceng banget. Nah, gonggongan anjing-anjing ini itu makin kenceng. Seolah-olah mereka ini marah ketika dibacakan ayat suci Al-Quran. Tapi setelah beberapa menit kemudian, perlahan anjing-anjing ini pun berhenti menggonggong, terus mereka ini pun pergi. Nah, disitulah Sita itu langsung nangis sesenggukan. Dia bilang ke suaminya, Mas, aku takut banget. Aku jangan ditinggalin sendirian di rumah ya, Mas. Aku ikut kemanapun kamu pergi, aku ikut. Aku beneran takut ini. Nah, di situ Arif cuma diem. Tapi dalam hatinya, Arif sadar bahwa kejadian ini memang nggak wajar. Dan singkatnya beberapa hari setelah kejadian itu, Sita ini mendengar gosip dari ibu-ibu yang ada di kompleks sana. Nah, di situ ibu-ibu ini membicarakan soal suara gonggongan anjing malam itu. Ibu-ibu ini bilang, itu ada kuyang ya semalam ya. Itu gonggongan anjingnya itu aneh banget semalam. Nah, Sita ini langsung kaget pas mendengar kata kuyang. Terus dia tanya ke para ibu-ibu itu, apa bener ada kuyang, Bu? Nah, ibu itu mengangguk serius. Iya, biasanya kalau anjing gonggong tengah malam tanpa sebab, itu tandanya ada kuyang lagi berkeliaran. Nah, kepercayaan di sini, kuyang itu suka cari perempuan hamil, terus dihisap darahnya dan diambil janinnya, Mbak. Nah, mendengar itu, Sita ini langsung pucet. Dia langsung ngeliatin perutnya yang semakin membesar itu, dan rasa takut Sita ini semakin menjadi-jadi. Nah, di kompleks itu memang ada 3 ibu hamil, termasuk Sita ini. 2 ibu hamil lainnya ini sudah pulang lebih dulu ke Jawa sebelum dia melahirkan. Nah, tinggallah Sita seorang diri yang bertahan di rumah dinas itu. Otomatis Sita ini berpikir kalau dia akan jadi target paling rawan. Nah, ketakutan inilah yang membuat Sita itu nggak berani sendirian di rumah. Bahkan pernah waktu itu, ketika Arif ini harus dinas ke Tarakan selama 6 hari, Sita mau nggak mau dia memilih nginep di hotel daripada dia harus tinggal di rumah dinas sendirian. Suatu malam, setelah seharian ceritanya dia ini jalan-jalan dengan Arif, Sita itu merasa cukup senang sekali. Mereka sempat main ke pantai, terus makan bareng. Malam itu mereka pulang sekitar jam setengah 10 malam. Setelah mandi dan beres-beres, Sita dan Arif ini duduk di kamar sambil ngobrol. Dan untuk pertama kalinya, setelah lama sekali hubungan mereka ini dingin, mereka bisa ketawa-ketawa bareng. Tapi kebahagiaan ini cuma sebentar. Tiba-tiba dari arah dapur, mereka mendengar ada suara panci yang jatuh. Duar!
Mereka langsung terdiam. Dan Arif ini langsung buru-buru ke dapur, sementara Sita nunggu dengan jantung yang masih berdebar-debar. Dan benar, di lantai dapur itu terlihat panci besar itu tergeletak di sana. Anehnya, posisi jatuhnya ini jauh sekali dari tempat yang semula. Dan aneh banget, panci bisa terlempar jauh seperti itu tanpa ada yang ngangkat dan tanpa ada yang lempar. Arif ngelihat Sita itu langsung dia bilang, ini nggak wajar banget, ini asli aneh banget. Nah di situ Sita cuma bisa mengangguk dengan wajah yang pucat. Mereka sama-sama tahu bahwa ada sesuatu yang usil di rumah itu. Nah ceritanya malam itu Sita ini hampir nggak bisa tidur. Dalam kepalanya ini terus kebayang suara panci yang jatuh, suara gonggongan anjing, suara orang yang nyapu halaman, sampai sosok hitam yang pernah dia lihat di jendela. Nah belum lagi dia kepikiran soal kuyang. Rasanya rumah dinas itu bukan lagi tempat tinggal, tapi seperti neraka kecil yang menjerat mereka setiap malam. Singkatnya waktu pun berjalan, kandungan Sita ini pun makin besar, usia kehamilan Sita ini sudah masuk 6 bulan. Di komplek rumah dinas itu ada tradisi tidak tertulis di kalangan ibu-ibu hamil. Biasanya kalau sudah memasuki usia 6 atau 7 bulan kehamilan, mereka akan pulang ke Jawa untuk melahirkan. Alasan mereka ini sederhana, bukan lebih kepada mistis, tapi alasannya ya karena di kampung halaman sana ada keluarga yang bisa membantu. Rumah sakit juga lebih dekat, dan tentu saja jauh dari gangguan mistis yang sering terjadi di sekitar rumah dinas. Nah, dua tetangga yang hamil bersamaan dengan Sita, mereka ini sudah lebih duluan pulang. Tinggallah Sita seorang diri yang masih bertahan di situ, otomatis rumah dinas yang biasanya ini punya teman ngobrol, ini jadi makin sepi. Sita di situ mulai berpikir bahwa aku ini harus segera pulang, aku nggak sanggup lagi tinggal di sini. Arif ini awalnya keberatan ketika Sita memutuskan untuk pengen pulang ke Jawa. Dia bilang waktu itu, sudahlah kamu kuat kok Sit, kamu kuat, nanti aku jagain. Tapi hati Sita ini sudah bulat. Dia merasa keselamatan dirinya dan bayi dalam kandungannya itu jauh lebih penting. Dan beberapa hari sebelum kepulangannya, Sita ngajak Arif jalan-jalan ke kota. Mereka pergi ke pantai, mereka makan bareng, dan mereka mencoba menikmati momen berdua. Malamnya setelah pulang, justru terjadi kejadian panci jatuh yang membuat suasana ini makin horor. Nah, kali itu mereka yakin panci ini ada yang sengaja banting, bukan jatuh. Dan ini seolah tanda bahwa rumah itu benar-benar gak mau mereka bahagia. Jadi keesokan harinya, Sita mulai menyiapkan koper, dia sudah siap pulang ke Jawa. Dan sebelum keberangkatannya itu, Sita ini sempat ngobrol dengan beberapa tetangga dan juga bapak-bapak yang sering nongkrong di depan asrama. Dari mereka inilah, Sita mendengar cerita-cerita tambahan yang membuat Sita itu semakin merinding. Jadi di situ ada seorang bapak-bapak yang bilang, "Mbak, kamu tahu nggak, Mbak? Jadi kami ini sering ngeliat ada bola api yang melayang di atas rumahmu." Nah, Sita langsung menanggapi, bola api maksudnya apa, Pak?" "Iya, Mbak, ini saya baru cerita sekarang. Karena kalau cerita dari kemarin-kemarin, khawatir Mbak ini nggak kerasan. Jadi Mbak, kadang jam 2 atau jam 3 pagi, kami ini nongkrong di luar, tiba-tiba ada cahaya merah yang menyala. Bentuknya itu bulat kayak bola, melayang-layang di atas atap rumahmu. Terus nggak lama ya hilang gitu aja." Nah, Arif yang ada di situ, ini ikut menimpali. Dia juga bilang ke Sita, "Aku juga pernah lihat kok, Sit. Malam-malam aku lihat sendiri ada cahaya merah lewat di atas rumah." Nah di situ Sita ini langsung lemes mendengar itu. Nah belum selesai sampai di situ, ada lagi cerita dari tetangga yang lain. Jadi ada seorang ibu yang namanya ini Bu Tuti. Beliau ini posisinya juga hamil. Dia pernah tinggal sendirian di rumah dinas ketika suaminya itu jaga malam. Malam itu Bu Tuti ini mendengar suara ketukan pintu diikuti panggilan suara suaminya. Nah suaranya itu gini, "Dek, bukain pintu dek, ini aku dek." Karena yakin ini adalah suara suaminya, Bu Tuti langsung buru-buru buka pintu. Tapi pas dibuka, nggak ada siapa-siapa. Halaman itu sepi, gelap, dan kosong. Nah, ketika merasa ini adalah hal aneh, Bu Tuti langsung masuk lagi. Dia coba menenangkan diri dengan nonton TV. Tapi antena TV itu tiba-tiba gerak sendiri. Layarnya itu tiba-tiba bersemut dan suara TV itu berisik. Nah, pada saat itulah, perut Bu Tuti itu mendadak mulas hebat. Dalam hitungan jam, dia pun mulai mengalami keguguran. Nah, cerita itu membuat Sita ini semakin yakin untuk segera pergi dari situ. Singkatnya, hari kepulangan Sita ini pun tiba. Sita akhirnya menatap rumah dinas itu untuk terakhir kalinya. Ada perasaan lega sekaligus perasaan takut. Dia merasa lega karena akhirnya dia bisa pergi dari situ. Tapi dia takut karena pengalaman menyeramkan itu ini sudah membekas dalam dirinya. Dan singkatnya dalam perjalanan menuju ke bandara,
Sita itu terus berdoa. Dia ingin melupakan kengerian ini. Dan sesampainya di Jawa, Sita itu benar-benar merasa seperti dia keluar dari mimpi buruk. Rumah orang tuanya di Mojokerto itu terasa begitu hangat dan aman. Tapi trauma ini nggak hilang. Setiap malam, Sita itu sering kebangun ketakutan. Dia membayangkan sosok hitam di jendela. Dia juga sering mendengar suara orang yang sapu-nyapu halaman. Dia juga sering mendengar gonggongan anjing dan juga dia sering melihat bola api. Bahkan setelah anaknya ini lahir, bayangan itu masih terus menghantui. Arif posisinya tetap ada di Kalimantan. Mereka kembali LDR-an. Dan meskipun mereka ini LDR-an, tapi mereka masih menjalin komunikasi. Sita lebih banyak fokus pada anaknya, dan beberapa bulan setelah kepulangannya itu, Sita mendapat kabar yang mengejutkan. Jadi ternyata selingkuhan Arif, perempuan yang dulu membuat rumah tangganya ini retak, perempuan itu terkena stroke ringan. Nah, Sita akhirnya di situ terdiam lama mendengar kabar ini. Dia nggak bersorak gembira, dia juga sama sekali nggak mau menyalahkan siapapun. Dalam hatinya dia cuma berkata, Allah ini maha adil. Semua sudah pasti ada balasannya. Sita juga sama sekali tidak pernah menuduh bahwa perempuan itulah penyebab munculnya paku di makanannya atau mungkin gangguan mistis yang lain. Dia sama sekali nggak pernah nuduh. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kisah Sita di rumah dinas Kalimantan ini bukanlah sekedar cerita rumah tangga yang dihantam badai perselingkuhan, tapi juga tentang bagaimana manusia menghadapi atau berhadapan dengan hal-hal gaib yang tak kasat mata. Nah, pada saat kami menceritakan cerita ini, anak Sita sudah berusia 2 tahun, tapi Sita belum pernah kembali ke Kalimantan. Trauma ini terlalu dalam bagi Sita. Dia memilih tetap tinggal di Jawa, membesarkan anaknya, dan mencoba untuk melanjutkan hidup. Bagi Sita, pengalaman di rumah dinas itu, ini jadi pelajaran besar. Bahwa cinta manusia itu bisa rapuh, tapi perlindungan Tuhan ini akan selalu ada. Dan bahwa dunia gaib ini bukan sekedar cerita tapi nyata. Dia hadir di sekitar kita tanpa kita sadari. Dan sampai detik ini, hubungan Sita dan suaminya ini masih berjalan baik-baik saja meskipun mereka masih harus menjalani LDR. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.